Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hamidah dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, Manajemen MSDM, yang berjudul Penilaian Prestasi Kerja. Apa itu penilaian prestasi kerja? Penilaian prestasi kerja adalah proses formal untuk mengevaluasi dan meninjau ulang kinerja karyawan secara berkala. Hal ini penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan balik dan pengembangan yang diperlukan. Proses penilaian mencakup identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan. Menurut Bernardin dan Russell, prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Beers and Roux, prestasi sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencangkup pada pekerjaannya. Menurut Sikula, penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dan ditujukan untuk pengembangan. Menurut Mangkunegara, pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan perform. Pada prinsipnya, ada istilah lain yang lebih menggambarkan pada prestasi dalam bahasa Inggris, yaitu kata achievement. Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata to achieve yang berarti mencapai, maka dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai menjadi pencapaian atau apa yang dicapai. Berdasarkan pengertian di atas, maka istilah prestasi kerja disamakan dengan kinerja. Kriteria penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada kualitas kerja, yaitu mutu hasil kerja berdasarkan standar yang ditetapkan, seperti ketepatan, ketelitian, dan kebersihan. Selanjutnya ada kuantitas kerja, banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu yang tersedia, bukan hanya hasil rutin. Selanjutnya keandalan, kemampuan memenuhi instruksi, inisiatif, kehati-hatian, kerajinan, dan kerjasama. Selanjutnya sikap, perilaku karyawan terhadap perusahaan, atasan, dan sesama rekan kerja. Inisiatif, kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan kolektif, memberikan saran-saran untuk meningkatkan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. Selanjutnya ada kerajinan, kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat rutin. Lalu kehadiran, keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu atau jam yang telah ditentukan. Tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja atau PPK adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas serta dilakukan secara berkala. Dalam organisasi, PPK dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa tujuan umum dalam organisasi industri maupun non-industri adalah: yang pertama adalah peningkatan imbalan atau dengan sistem merit, feedback atau umpan balik bagi pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya ada promosi. Selanjutnya ada PHK atau pemberhentian sementara. Selanjutnya ada melihat potensi kinerja pegawai. Selanjutnya rencana suksesi, lalu transfer atau pemindahan pegawai. Selanjutnya perencanaan pengadaan tenaga kerja, kemudian pemberian bonus, perencanaan karir, evaluasi dan pengembangan diklat, komunikasi internal, kriteria untuk validasi prosedur suksesi. Selanjutnya adalah kontrol pengeluaran. Secara garis besar, tujuan utama penilaian prestasi kerja adalah: yang pertama itu evaluasi tujuan organisasi. Penilaian prestasi kerja membantu
memberikan umpan balik terhadap karyawan tentang posisi mereka serta menyediakan data untuk keputusan kompensasi dan promosi. Hal ini juga dapat membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian untuk kinerja yang tidak memuaskan. Selanjutnya ada pengembangan tujuan organisasi. Penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk pelatihan dan bimbingan, memotivasi karyawan, memperkuat hubungan atasan bawahan, serta mendiagnosis masalah individu dan organisasi. Selanjutnya ada kegunaan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja berguna untuk perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, identifikasi kebutuhan pelatihan, dan perencanaan serta pengembangan karir. Metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa lalu. Melalui metode ini, manajer menilai dengan menggunakan data masa lalu untuk menentukan seberapa besar produktivitas seseorang karyawan. Teknik-teknik penilaian itu terdiri dari yang pertama ada rating scale atau skala penelitian. Teknik ini adalah teknik yang paling sederhana dan mudah di mana atasan langsung memberikan penilaian kepada karyawan dengan menggunakan skala yang biasanya berupa angka dan huruf. Lalu checklist. Metode ini dilakukan oleh atasan langsung yang bertujuan untuk mengurangi beban penilaian karena tinggal memilih kalimat pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan prestasi kerja karyawan. Pembobotan dilakukan pada item agar hasil penilaian dapat dikuantifikasikan. Selanjutnya ada metode peristiwa kritis. Merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan penilaian mengenai perilaku karyawan yang sangat baik dan sangat buruk sekalipun dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Selanjutnya metode peninjauan lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara langsung. Lalu ada tes dan observasi. Pada metode ini, karyawan akan diberikan pertanyaan tertulis untuk mengukur seberapa kemampuan dan pengetahuannya. Selanjutnya ada metode evaluasi kelompok. Terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama metode ranking, yaitu penilaian dilakukan dengan membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan lain untuk menentukan siapa yang paling baik kinerjanya. Yang kedua grading atau force distribution. Pada metode ini, penilaian dilakukan dengan memisahkan karyawan ke dalam klasifikasi yang berbeda, di mana setiap klasifikasinya memiliki proporsi tertentu. Ketiga adalah point allocation method, di mana penilaian diberikan sejumlah nilai total untuk mengalokasikan di antara para karyawan dalam kelompok. Selanjutnya ada penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa depan. Metode penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa depan memusatkan prestasi pada masa yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan dan penetapan sasaran kerja yang sesuai dengan jabatan karyawan. Metode ini terdiri dari yang pertama ada penilaian diri. Teknik evaluasi ini berguna untuk melanjutkan pengembangan diri. Apabila karyawan menilai dirinya sendiri, perilaku defensif cenderung tidak terjadi sehingga upaya perbaikan diri juga cenderung dilaksanakan. Selanjutnya ada penilaian psikologis. Dalam metode ini, biasanya perusahaan bekerja sama dengan psikolog. Pendekatan emosional biasanya paling banyak digunakan. Selanjutnya ada teknik pusat penilaian. Metode ini dilakukan jika perusahaan memiliki tim penilaian khusus untuk mengidentifikasi kemampuan manajemen di masa depan. Penilaian ini bisa meliputi wawancara mendalam, tes-tes psikologi, diskusi kelompok, simulasi, dan sebagainya untuk mengevaluasi potensi karyawan di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada pendekatan manajemen by objective, bahwa setiap karyawan dan penyedia secara bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Kemudian dengan menggunakan sasaran tersebut, penilaian prestasi kerja dilakukan secara bersama pula. Menurut Rifai,
Manajemen berdasarkan manajemen by objective atau MBO adalah suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Metode ini lebih mengacu pada pendekatan hasil. Oke, prinsip dasar penilaian prestasi kerja. Pertama adalah konsistensi. Penilaian prestasi kerja harus dilaksanakan secara konsisten dengan prosedur dan peraturan yang jelas. Selanjutnya, objektif. Penilaian harus dilakukan secara jujur dan terbuka melalui komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, kriteria tepat. Kriteria penilaian harus terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan memiliki standar yang jelas. Selanjutnya, umpan balik. Penilaian harus memberikan umpan balik yang berimbang untuk pengembangan karyawan. Metode manajemen by objektif atau MBO. Yang pertama ada fokus pada hasil. Dalam MBO, karyawan dan atasan bersama-sama menetapkan tujuan dan sasaran kerja yang akan dicapai di masa depan. Selanjutnya ada interaksi atasan bawahan. MBO melibatkan interaksi langsung antara atasan dan bawahan dalam menentukan tujuan dan mengukur kinerja. Selanjutnya berorientasi pada masa depan. Penilaian dalam MBO berfokus pada potensi karyawan dan penetapan sasaran kerja di waktu yang akan datang. Karakteristik baik. Tujuan dalam MBO harus spesifik, signifikan, realistis, dapat diukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, mekanisme penilaian prestasi kerja. Yang pertama adalah pengukuran, yaitu membuat standar baku hasil kerja melalui analisis beban kerja. Yang kedua ada penetapan. Menetapkan waktu dan frekuensi penilaian bersama atasan dan bawahan. Monitoring. Atasan memonitor prestasi harian karyawan dan memberikan umpan balik. Selanjutnya evaluasi, yaitu merangkum hasil akhir penilaian dan memberikan kompensasi atau konseling. Manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama untuk pengembangan karir. Menilai prestasi kerja dapat membantu mengidentifikasi potensi karyawan dan merencanakan pengembangan karirnya. Yang kedua, kompensasi. Hasil penilaian prestasi dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan kompensasi seperti kenaikan gaji dan bonus. Pelatihan. Penilaian prestasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, perbaikan kinerja. Umpan balik dari penilaian prestasi dapat membantu memperbaiki kinerja karyawan. Kendala-kendala penilaian prestasi kerja. Yang pertama, prasangka pribadi. Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok bisa mengubah penilaian. Sebagai contoh, seorang atasan pria mungkin cenderung memberi penilaian rendah kepada para karyawan wanita karena suatu hal. Sebab-sebab prasangka pribadi lain yang mempengaruhi penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, atau status sosial. Efek halo. Efek halo merupakan kesalahan yang dilakukan oleh panitia, karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya. Sebaliknya terhadap karyawan yang kurang dikenal, penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. Penilaian sering berdasarkan penilaian atas dasar rasa atau like or dislike, bukan atas dasar fisis here, right or wrong. Selanjutnya, pengaruh kesan pribadi. Bila menggunakan ukuran-ukuran prestasi kerja subjektif, penilaian sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan karyawan yang paling akhir atau presence effect. Kegiatan-kegiatan terakhir baik atau buruk cenderung lebih diingat oleh penilai. Masalah bias. Perbedaan individual di antara orang-orang yang dinilai dalam kaitannya dengan hal-hal seperti umur, ras, jenis kelamin mempengaruhi nilai yang mereka peroleh, yang seringkali cukup jauh menyimpang dari prestasi mereka yang sesungguhnya. Ras dan jenis kelamin pegawai dapat mempengaruhi hasil pengharkatan, meskipun di sini bias yang terjadi tidak selalu harus dikaitkan dengan soal minoritas atau wanita. Seperti demikian halnya dengan karyawan berusia tua. Kegunaan penilaian prestasi kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja.
Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka. Kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan buat kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan dan kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil menjadi tidak tepat. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. Yang ke-10, tantangan-tantangan eksternal. Kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kerja seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi, departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.